Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya. Hari ini kita mulai kuliah online. Topik kali ini adalah komunikasi referensi. Mungkin agak berbeda dengan apa yang ada di agenda atau di RPS. Di sana sebelumnya saya tulis komunikasi informasi. Cuman ini saya rubah menjadi komunikasi referensi karena ini mungkin lebih relevan dengan mata kuliah layanan referensi. Nah, tujuan dari perkuliahan online hari ini adalah mahasiswa kita bersama mencoba untuk memahami seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi referensi itu di perpustakaan. Baik di perpustakaan ataupun di lembaga penyedia informasi yang lain. Setelah memahami ini, maka harapan saya mahasiswa bisa punya kesempatan untuk melatih kemampuan berkomunikasi dengan efektif. Dengan siapa? Tentunya dengan pengguna perpustakaan. Saya hanya punya 4 slide, jadi tidak panjang. Jadi kalian juga tidak perlu khawatir kehabisan kuota. Ini hanya 4 slide dan mungkin rekaman ini untuk perkuliahan pagi ini hanya berlangsung sekitar 15 menit atau maksimal 20 menit. Nah, penting bagi mahasiswa untuk memahami konsep komunikasi, khususnya konsep komunikasi referensi. Karena saat bekerja sebagai pustakawan, saat bekerja di perpustakaan, salah satu pekerjaan inti di perpustakaan adalah berinteraksi dengan pengguna perpustakaan. Nah, saat bilang pengguna perpustakaan ini luas, bisa tergantung kepada jenis perpustakaannya. Apakah perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan umum atau perpustakaan sekolah. Nah, setiap jenis perpustakaan akan mempunyai karakteristik pengguna yang berbeda. Dan tentunya juga pustakawan kemudian diminta untuk bisa mempunyai atau bisa berkomunikasi secara efektif dengan masing-masing karakteristik penggunanya. Contoh, ketika di perpustakaan umum, maka penggunanya sebagian besar adalah masyarakat umum, bisa pekerja, bisa orang wira swasta, bisa anak sekolah, bisa mahasiswa, siapapun bisa masuk ke perpustakaan. Maka pustakawan harus punya kemampuan berkomunikasi yang setara, yang relevan dengan karakteristik masyarakat secara umum. Ketika di perpustakaan perguruan tinggi, maka sebagian besar penggunanya adalah mahasiswa. Yang kedua dosen. Memang yang ketiga seharusnya ada staf tendik. Cuman bisa kita asumsikan bahwa pengguna paling banyak itu adalah mahasiswa. Yang kedua adalah dosen. Gitu. Oh ya, mohon maaf ini karena di rumah, jadi akan ada noise background ya. Gitu. Nah, begitu pula ketika di perpustakaan sekolah, maka penggunanya adalah siswa. Bagaimana cara berkomunikasi secara efektif dengan siswa? Apakah sama berkomunikasinya dengan orang dewasa pengguna perpustakaan umum? Jelasnya berbeda. Gitu. Nah, ini konsep pertama ini yang harus kita pahami. Kita harus melatih diri kita untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai macam jenis pengguna. Nah, di sini konsep komunikasinya adalah komunikasi referensi. Komunikasi referensi ini adalah bukan komunikasi yang informal seperti misalnya kalian ketemu teman di Burjo, kalian ketemu teman di Indomaret dan sebagainya. Tapi komunikasi referensi ini secara spesifik bertujuan
untuk mengarahkan pengguna yang mempunyai kebutuhan informasi. Komunikasi referensi adalah sebuah komunikasi antara pustakawan dengan pengguna perpustakaan dalam satu, memahami kebutuhannya, kedua, menunjukkan sumber informasi, ketiga, yaitu untuk melatih mereka bagaimana menggunakan sumber informasi tersebut. Gitu. Nah, mengapa ini perlu? Gitu. Karena pada hakikatnya perpustakaan itu intinya adalah melayani pengguna. Melayani pengguna dan secara spesifik payung dari segala jenis layanan di perpustakaan adalah layanan referensi yang sudah pernah saya bahas di pertemuan paling awal. Layanan referensi itu adalah sebuah layanan yang menjembatani antara pengguna perpustakaan dengan sumber informasi. Gitu. Nah, maka layanan referensi itu apa? Ya, setiap jenis layanan yang ada di perpustakaan atau lembaga lain penyedia informasi di perpustakaan. Gitu. Yang pertama adalah tadi seperti saya sebut di awal, menjawab pertanyaan pengguna perpustakaan, mengarahkan kebutuhan informasi, kemudian sesuai dengan kebutuhan mereka, pustakawan harus punya sense, punya pengetahuan untuk merekomendasikan sumber informasi mana yang sesuai. Dan yang terakhir, melatih menggunakan sumber informasi, termasuk sumber informasi elektronik. Nah, jadi empat ini merupakan circle atau tahapan di layanan referensi dalam berinteraksi dengan pengguna. Nah, setelah satu definisi atau konsep tadi sudah kita pahami, maka yang kedua adalah bagaimana bisa berkomunikasi dengan efektif. Syarat yang pertama adalah pustakawan harus komunikatif. Ya. Komunikatif artinya kalau diajak ngomong bisa memahami apa materi yang disampaikan oleh pengguna dengan cepat, gitu. Dan apa yang disampaikan itu juga dipahami dengan mudah oleh lawan bicaranya. Nah, ini kemampuan yang tidak ada rumusnya, tapi harus dipraktekkan. Nah, kemudian pustakawan harus friendly. Artinya begini. Kita tidak bisa menutup mata bahwa orang itu saat ke perpustakaan mau atau berkenan untuk mendatangi pustakawan. Ini kita udah tahu. Orang sebagian besar akan berusaha untuk mencari buku, mencari majalah, atau menggunakan database secara mandiri. Mereka memilih untuk bekerja sendiri. Mereka akan sangat jarang untuk mendekati pustakawan. Nah, maka di sini bagaimana kita bisa bertindak supaya pengguna itu, pemustaka itu mau mendatangi kita. Itu yang kedua. Friendly namanya. Bagaimana ketika orang melihat pustakawan, itu orang tidak takut, tidak segan untuk mendekat. Kemudian setelah mereka misalnya mau tertarik untuk mendekat, untuk bertanya, maka PR berikutnya adalah bagaimana pustakawan bisa berkomunikasi secara interaktif.
Artinya begini, saat bicara dengan pemustaka, sangat besar kemungkinannya apa yang disampaikan oleh pemustaka itu jelas dan sudah diketahui dengan tepat apa yang mereka butuhkan. Bahkan sering yang terjadi, pemustaka itu sendiri tidak mengetahui apa yang mereka mau, informasi apa yang mereka mau. Maka di sini pustakawan berlaku seperti seorang detektif membantu mereka untuk memahami informasi apa yang mereka butuhkan. Maka kunci yang terakhir saat bicara dengan pengguna, gunakanlah bahasa yang sederhana, di mana bahasa itu, perkataan kita, kalimat-kalimat kita mudah dipahami oleh pengguna. Nah, ini kalau di dalam kelas, biasanya kita kemudian latihan. Kita latihan, satu orang menjadi pustakawan, satu orang menjadi pemustaka. Kemudian ada dialog di sana. Tapi karena ini modelnya online, maka saya tidak bisa meminta kalian untuk berdialog. Berdialog antar satu dengan yang lain. Nah, cuman semoga penjelasan singkat, gambaran singkat tentang komunikasi referensi ini dipahami. Saya juga akan memberikan bacaan untuk bacaan tambahan untuk tentang komunikasi informasi dan dan contoh komunikasi antara pustakawan dengan pengguna. Konsep komunikasi referensi ini memang belum ada di literatur. Ini muncul dari pemikiran saya mengingat apa yang terjadi, komunikasi apa yang terjadi dalam perpustakaan, maka akan sangat lebih tepat, lebih relevan menurut saya ketika menyebut konsep komunikasi di perpustakaan itu bukan komunikasi informasi. Komunikasi informasi tidak salah, tapi ketika komunikasi terjadi antara pustakawan dengan pengguna, di mana tujuannya untuk membantu mengarahkan mereka ke dalam sumber informasi, maka istilah yang tepat menurut saya adalah komunikasi referensi. Dengan segala macam aspek yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini saja yang bisa saya sampaikan. Tentu saja saya terbuka untuk segala jenis pertanyaan. Pertanyaan bisa melalui chat atau bisa melalui pesan yang disampaikan di kolom chat MS Team. Demikian, selebihnya mohon maaf atas keterbatasan media penyampaian ini. Semoga sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas.